Pak Harto, menurut saya bukan hanya Pak Harto, tetapi konteks PDRI juga harus dikembalikan gitu ya, harus kembali diakui supaya tidak ada kesan bahwa perjuangan itu hanya Jawa sentris ya. Dan kesan Jawa sentris ini menurut saya sangat berbahaya karena meniadakan perjuangan di daerah-daerah lain. Selain itu juga tentu kita harus mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Sebelumnya bisa saya diperdebatkan. Mungkin tadi ada beberapa peserta yang menanyakan ya tentang isi dari Kepres ya Pak, tentang Kepres nomor 2 tahun 2022 itu disebutkan misalnya pada poin C hajat hidup orang banyak. Itu dikatakan bahwa peristiwa serangan umum 1 Maret 49 itu digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laskar Perjuangan Rakyat dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya. Nah, mungkin Pak Fadlizon bisa menanggapi lebih lanjut terkait dengan Kepres ini. Silakan Pak Fadlizon. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya diundang diskusi pada malam hari ini. Banyak tokoh-tokoh, sejarawan, senior-senior, Pak Anhar Gonggong, Uda Suryadi, Pak Kiki Sanakri, dan kawan-kawan lain, Pak Hasril juga saya lihat di sini. Saya pertama ingin mengatakan bahwa Kepres ini tentu didrive oleh, ya saya tidak merasakan ini sebagai sesuatu yang murni, itu pasti ada political drive di belakang ini. Terutama adalah mengurangi peran Pak Harto di situ ya. Karena ada belakangan ini kalau kita lihat tendensi memang ada semacam desuhartoisasi belakangan ini. Dan ini yang menurut saya sedang terjadi dan ini menurut saya sangat berbahaya. Di samping itu juga mereduksi kembali peran PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang sebenarnya sudah diakui juga di dalam sebuah Kepres tentang Hari Bela Negara tanggal 19 Desember. Kalau tidak salah itu diputuskan pada tahun 2006 ya, di masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemudian diperingati sebagai Hari Bela Negara. Karena saya waktu itu ingat sekali masih menjadi Ketua Panitia untuk seminar PDRI di Hotel Le Méridien kisaran bulan Juli 2006, kemudian pada 2007 kita selenggarakan lagi, sudah ada Hari Bela Negara waktu itu di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita lihat memang Kepres ini harus direvisi, kekeliruannya cukup mendasar. Selain hilangnya nama Pak Harto, juga konteks PDRI yang sebenarnya disebut secara singkat di dalam naskah akademik, ya. Tapi apalah naskah akademik kalau dia tidak dijadikan satu bahan, karena keputusannya itu adalah di dalam Kepres. Ya, naskah akademik ya tinggal menjadi naskah akademik, dia adalah merupakan sebuah bahan. Jadi kalau ada argumentasi mengatakan ada disebut di dalam naskah akademiknya, itu menurut saya argumentasi yang kurang berdasar sama sekali gitu. Yang jelas di dalam Kepres itu kekeliruan yang paling fatal adalah mengatakan digerakkan dan disetujui oleh Soekarno-Hatta, itu fatal sekali. Sebagai seorang yang juga belajar ilmu sejarah, saya melihat bahwa itu kekeliruan yang luar biasa fatalnya, karena sudah banyak diungkapkan dan saya termasuk yang mengungkapkan juga di beberapa media di awal Kepres ini mulai lahir itu, Soekarno-Hatta tidak dalam posisi untuk melakukan itu. Setelah mereka dibuang, ya ditawan, kemudian diasingkan ke Brastagi Prapat untuk Soekarno, kemudian Haji Agus Salim, kemudian Bung Hatta langsung dibawa ke Menumbing. Saya kira saya termasuk orang yang cukup menghayati dan datang ke tempat-tempat tersebut, termasuk ke tempat-tempat di mana PDRI dari awal sampai akhir kembali di Padang Japang ya, di Kabupaten 50 Kota. Itu saya pergi ke tempat-tempat tersebut ya, dan saya melihat bahwa memang penting sekali bagaimana menempatkan konteks termasuk serangan umum 1 Maret itu
dalam satu konteks pemerintahan darurat Republik Indonesia. Itu satu hal yang tidak dipisahkan. Karena Syahrir saja sudah mengatakan dirinya, di dalam beberapa buku diungkapkan, bukan lagi sebagai pemerintah Republik, tapi sudah pemimpin Republik. Begitu mereka ditahan oleh Belanda, ya, Van Langen, setelah operasi pendudukan agresi militer Belanda kedua itu, maka kabinet Hatta itu sudah demisioner. Dan antisipasi terhadap akan adanya agresi militer kedua itu memang sudah ada, dengan kemudian mempersiapkan sebuah pemerintahan darurat, dan kalau tidak bisa nanti juga pemerintahan di pengasingan, emergency government atau pemerintahan darurat, yang akan dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara sebagai Menteri Kemakmuran. Kemudian kalau tidak, ya Dr. Sudarsono yang menjadi wakil kita di India, ayah dari Profesor Yono Sudarsono. Jadi memang sudah dipersiapkan, sehingga demisioner. Karena itulah kemudian dibentuklah PDRI yang dideklarasikan di Halaban tanggal 22 Desember tahun 1948 itu. Dan di bawah pemerintahan PDRI itulah langsung dibentuk kabinet. Jadi tidak benar bahwa kabinet itu dibentuk berapa bulan kemudian. Memang ada prosesnya, tapi pada bulan Januari, termasuk Maramis itu sudah ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri, kemudian ada beberapa. Menteri Pertahanan itu dirangkap oleh Safrudin Prawira Negara. Jadi yang tadinya yang semula Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Menteri Pertahanan, karena semua menteri pasti ditahan. Seingat saya juga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu juga tidak ditahan karena beliau memang seorang sultan, ya, dan tetapi dibatasi juga geraknya di wilayah keraton, ya, ketika itu oleh Van Langen. Jadi tidak mungkin kemudian ada komunikasi untuk menggerakkan serangan umum itu. Saya sedang memegang buku yang saya miliki sudah lama, ini terbitan tahun 1951, dari penyerangan ke penyerahan, ya. Ini terbit tahun 51, diterbitkan di Bukit Tinggi 1 Februari 1951. Jadi kalau dilihat dari sisi waktu sangat dekat, ya, terhadap itu. Ini kita sebut misalnya beberapa yang ingin saya kutip. Ada satu kaleidoskop di sini, misalnya Merle Cochrane terbang ke Amerika, Dewan Keamanan kembali bersidang tentang soal Indonesia, dan disebut ini PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, memberikan instruksi kepada LN Palar yang menyatakan bahwa Republik bersedia menjalankan ceasefire dan berunding dengan Belanda dengan syarat-syarat tertentu. Jadi PDRI sudah aktif, karena kita tahu bahwa PDRI inilah yang mengirimkan berita-berita keluar. Dari Jawa mau kemana mengirimkan berita sampai ke New York? Tidak mungkin kalau tidak melalui Sumatera. Jadi ini adalah persoalan komunikasi di masa itu. Tidak mungkin ada informasi apapun, apalagi saya ini Ketua Umum Indonesian Philatelic Association. Semua yang namanya surat di zaman itu juga disensor. Ya, jadi tidak mungkin. Nah, satu-satunya yang berhasil mengeluarkan informasi itu adalah radio-radio Auri, sender yang ada di Sumatera, termasuk sampai ke Aceh, Radio Rimba Raya dan sebagainya. Jadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, itu ada radio-radio yang merupakan radio sender Auri yang mengirim berita ke India, ke Singapura, dan seterusnya. Kemudian, nah, di sini kalau kita lihat, sejak kapan sih sebetulnya serangan-serangan terhadap Belanda itu dilakukan? Serangan itu dilakukan sejak tanggal 29 Desember. Jadi bulan Desember setelah 10 hari pendudukan itu sudah mulai ada serangan. Di sini disebutkan TNI melakukan serangan gerilya ke kota Yogyakarta, serangan yang pertama itu 29 Desember tahun 1948. Kemudian serangan gerilya pada tanggal 9 Januari 1949 pada pos-pos Belanda di seluruh Jogja. Kemudian juga serangan-serangan yang lain, ya di sini juga disebut tanggal 23 Januari, PDRI menunjuk Mr. Maramis yang berada di New Delhi, mewakili Menteri Luar Negeri PDRI.
karena waktu itu baru saja diselenggarakan konferensi New Delhi yang dikirim ke Dewan Keamanan. Ya, di situ memang kita mendapatkan dukungan dari sejumlah negara, termasuk negara yang mendukung kita adalah India, Pakistan, termasuk Rusia mendukung kita. Ada berita-beritanya itu di koran, seperti yang juga Pak Suryadi sampaikan. Kebetulan saya masih memiliki koran fisik dari Sinpo itu antara tahun 46 sampai tahun 49. Ada ratusan koran Sinpo dan koran-koran Republik lain di tahun itu. Jadi, tapi belum sempat dieksplorasi lebih jauh. Jadi masih banyak gitu berita-berita, termasuk catatan-catatan dari sejumlah buku yang mengatakan bahwa serangan-serangan itu sudah dimulai. Jadi saya ingin mengatakan bahwa peran Pak Harto jelas, karena sebagai komandan Wehrkreis III dan Pak Harto juga orang yang sangat dekat dengan Pak Dirman yang saya ketahui sejak sebenarnya sebelum peristiwa Madiun beberapa bulan sebelumnya, September 48, yang dimana waktu itu Pak Harto sendiri sempat datang ke Madiun dan atas perintah dari Jenderal Sudirman, yaitu kira-kira tanggal 19-20 September tahun 1948. Kemudian kedekatan yang lain yang juga sangat jelas ditunjukkan adalah justru pasca itu. Memang ketika itu ada satu situasi yang menurut saya negara boleh dibilang bisa pecah kalau tidak ada penyelesaian atau rekonsiliasi yang tepat gitu. Satu adalah PDRI yang memang berpusat di Sumatera dan Jawa, karena menteri-menteri sebagian juga ikut bergerilya di Jawa, Susanto, Tirto Projo, Iye Kasimo, dan lain-lain dari kabinet itu. Kemudian di Sumatera tentu saja, kemudian Jenderal Sudirman sendiri bergerilya, dan pada umumnya berpendapat orang-orang gerilya ini, orang-orang yang berada di tawanan itu tidak mungkin atau tidak secara etis tidak bisa berunding. Gitu ya. Oleh karena itu yang ini menimbulkan juga sebagian besar kemarahan dari PDRI termasuk Jenderal Sudirman terhadap Soekarno-Hatta ketika itu. Karena secara tanpa persetujuan dari pemerintahan yang sedang dipegang ketika itu melakukan di belakang perundingan yang akhirnya terjadi pada bulan Mei, yaitu perundingan Rum-Royen. Ya. Dan akhirnya terbelahlah itu antara Trase Bangka dengan PDRI, dan kemudian ini pada bulan Juli awal itu harus direkonsiliasi, dan saya kira otak rekonsiliasi itu adalah Bung Hatta, karena Bung Hatta sendiri yang berusaha untuk mencari pemerintah darurat Republik Indonesia, tapi sampai di Kutaraja baru mendapatkan kabar dari Kolonel Hidayat ketika itu, dan saya mendengar langsung dari Pak Rais Abin yang merupakan mantu dari Kolonel Hidayat, Panglima Militer Sumatera, yang mengatakan bahwa pemerintah darurat Republik Indonesia berada di wilayah 50 kota, yaitu di daerah Padang Japang. Kemudian akhirnya diutuslah 3 orang untuk membujuk kembalinya tokoh-tokoh PDRI itu ke Jogja, yaitu yang diutus adalah Muhammad Natsir, J. Leimena, dan Dr. Abdul Halim, dan seorang wartawan yang masih saudara dari Muhammad Natsir, wartawan Mimbar Indonesia. Saya ada liputan aslinya di Mimbar Indonesia seminggu kemudian, ya, itu Agus Yaman namanya. Dan itu akhirnya kembali setelah dibujuk oleh Dr. Abdul Halim. Begitu juga dengan Pak Dirman. Pak Dirman sebetulnya tidak mau berunding atau kembali ke Jogja, ke Gedong Agung. Justru yang diutus untuk ada beberapa versi yang mengatakan Pak Dirman tidak mau untuk bertemu Soekarno-Hatta di Gedong Agung. Kemudian meminta kepada Sri Sultan mengutus Pak Harto, tapi ada juga yang mengatakan Jenderal Sudirman yang meminta agar Overstay Soeharto atau Letkol Soeharto yang datang menemuinya. Jadi saya kira yang kedua ini yang lebih tepat, itu Pak Dirman yang meminta Overstay Soeharto untuk menemuinya.
Dan di dalam seminar di tahun 2006, saya rekam itu, kesaksian dari Pak Rosihan Anwar, ikut di dalam mobil yang ditumpangi oleh Pak Harto. Mobil tersebut, mobil jeep terbuka, perjalanan untuk menjemput Jenderal Sudirman. Sehingga akhirnya banyak sekali foto-fotonya ketika itu, ketika membawa Pak Dirman kembali ke Gedung Agung untuk pertemuan, hampir 3 kali diajak. Hampir 3 kali gagal, kira-kira demikian. Dan selama perjalanan itu, menurut Pak Rosihan, Pak Harto tidak banyak berbicara, tapi berhenti di sebuah desa untuk minum air kelapa muda, kemudian mempersilahkan kepada Pak Rosihan. Hanya satu kata itu aja yang disampaikan, silakan atau silakan, itu degannya itu diminum gitu ya. Jadi kesaksian Rosihan Anwar itu saya kira juga ditulis di sejumlah buku mungkin ya, tetapi yang saya dengar langsung dan juga ada di buku dari penyerangan ke penyerahan ini, jelas sekali bahwa Pak Harto lah yang sangat berperan di situ untuk menunjukkan juga bahwa Pak Dirman sebenarnya sangat mempercayai Pak Harto. Dan tentu saja pertemuan ketika Pak Dirman kembali, karena Pak Dirman inginnya bertemu langsung dengan pasukan, agak kaku suasananya, walaupun akhirnya kembali bisa lebih cair dan difoto. Mungkin itu foto pencitraan pertama kali ya yang terjadi, bagaimana berpelukan Jenderal Sudirman dengan Bung Karno itu diambil oleh Mendur gitu ya, dan masih terlihat kaku gitu, karena memang terjadi perbedaan yang sangat tajam, saya kira hampir pecah. Nah, malah saya mengembangkan juga kalau dilihat dari fakta-fakta pada waktu yang hampir sama, itu di Sumatera satu, kemudian satu dengan Jenderal Sudirman, di Jawa Barat yang kita melihat bahwa terjadi ya mungkin tidak mampu melakukan rekonsiliasi, terutama dengan Kartosuwiryo ketika itu yang berperang di sana. Ya laskar-laskar Hizbullah dan laskar-laskar Sabilillah akhirnya karena tidak terjadi rekonsiliasi itu, kemungkinan besar itulah juga men-trigger dideklarasikannya negara Islam Indonesia atau Darul Islam ya pada tanggal 7 Agustus tahun 1949, kan itu kurang lebih pada waktu-waktu yang sama, tidak lebih dari 1 bulan. Jadi itu kegagalan juga rekonsiliasi di sana, apalagi juga memang sudah berdiri negara-negara bagian ya. Negara Pasundan sudah ada, negara Indonesia Timur sudah ada, dan sebagainya. Dan di dalam proses itu juga BFO juga sangat berperan untuk membawa negara-negara bagian itu ikut di dalam satu proses perundingan. Ini yang menurut saya terjadi. Jadi kembali kepada Pak Harto, menurut saya bukan hanya Pak Harto, tetapi konteks PDRI juga harus dikembalikan gitu ya, harus kembali diakui supaya tidak ada kesan bahwa perjuangan itu hanya Jawa sentris ya. Dan kesan Jawa sentris ini menurut saya sangat berbahaya karena meniadakan perjuangan di daerah-daerah lain. Selain itu juga tentu kita harus mendudukkan segala sesuatu pada tempatnya dan bisa diperdebatkan. Nah, sayangnya sejarawan, saya nggak tahu apakah ada di sini sejarawan yang ikut terlibat di dalam pembuatan Kepres itu. Kalau ada kan bagus sekali kalau kita memperdebatkannya. Karena ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak. Ini masalah dari generasi ke generasi. Jangan sampai nanti setelah ini dia akan mengubah lagi sejarah G30S PKI gitu ya. Dengan versinya. Mungkin di situ akan PKI dianggap sebagai korban. Saya kira akan hancur bangsa ini kalau sejarah diperlakukan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fadlizon sudah memberikan pemaparannya. Hadirin sekalian, kita masih ada satu narasumber, ada Bang Lukman Hakim. Beliau adalah seorang sejarawan. Pak Suryadi ini orang awak juga walaupun namanya Suryadi ya. Kalau saya konkret saja apa yang harus kita lakukan, what next gitu ya. Menurut saya kalau pemerintah tidak ada keinginan untuk merevisi sesuatu yang salah dan dianggap juga bermasalah oleh masyarakat pada umumnya, apalagi oleh para akademisi termasuk di sini, saya kira kalau dikumpulkan dan diresume dari perbincangan ini solid sekali karena saling
menjadi komplementer gitu satu sama lain, data-data sejarah mulai dari Mukhtar, Pak Kiki, Pak Lukman, Pak Asril dan lain-lain, Pak Gusti Asnan juga. Kalau pemerintah tidak mau merevisi, jalan lain yang bisa ditempuh adalah sebetulnya judicial review. Judicial review terhadap satu peraturan di bawah undang-undang itu adalah melalui Mahkamah Agung. Ya, menurut saya harus ada judicial review kepada Mahkamah Agung, sehingga ini bisa diuji Kepres ini, karena menurut saya jelas sekali menyeleweng, menyimpang dan membelokkan sejarah, dan ini bisa berakibat fatal. Jadi harus ada judicial review ke Mahkamah Agung, dan saya kira siapa orang yang berhak, seluruh rakyat Indonesia saya kira berhak ya, apalagi kemudian kalangan insan akademisi. Cuma sayang sekali memang kita ini belakangan ini kurang sekali kalangan cendekiawan yang berani untuk menyampaikan apa adanya gitu ya. Karena mungkin perguruan tinggi juga agak terkooptasi oleh kepentingan politik. Jadi yang dikooptasi oleh kepentingan politik ini saya kira banyak sekali. Dan itu yang membuat kemudian tidak ada lagi satu iklim ilmiah yang sehat gitu ya, dan semuanya bisa disetir. Jadi kalau ada yang mengatakan ini jadi siapa itu Pak Said Didu di Twitter saya lihat itu jadi cendekiawan kanebo katanya. Jadi ini tukang lapnya. Nah, ini menurut saya sangat berbahaya gitu ya. Kalau cendekiawan menjadi cendekiawan kanebo itu, karena sebenarnya yang mempunyai otoritas ya adalah kalangan cendekiawan, sejarawan dan lain-lain. Saya juga sangat, waktu saya ngajak debat itu sebetulnya untuk men-trigger sebuah diskursus sehingga tidak ada satu kebenaran tunggal. Ya, dan sayang sekali waktu itu Pak Mahfud MD tidak bersedia. Kemudian ada salah seorang sejarawan Pak Sri Margana yang dari UGM itu juga kalau tidak salah di sini juga tidak hadir ya. Tidak hadir. Tidak bersedia gitu ya. Sebenarnya waktu urusan keris dulu aja, saya kebetulan ini Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. Itu beliau itu mengatakan kerisnya di Ponorogo katanya itu adalah keris Nogo Siluman. Nah, kita di semua perkerisan tahu tuh. Kerisnya di Ponorogo itu memang Nogo Siluman, tapi bentuk Nogo Siluman itu sangat spesifik. Seperti kita membedakan antara apel dengan jeruk. Itu kan jelas. Jadi kalau apel itu ya begitu bentuknya. Nah, jeruk ini begini. Nah, yang dibawa kembali kemarin itu bukan Nogo Siluman, tapi Nogorojo. Nah, saya kritik karena Pak Sri Margana itu datang ke sana, ke Leiden, sebagai seorang sejarawan, tapi yang tidak mengerti keris, gitu ya. Nah, ini kemudian membuat polemik, tapi kemudian ada pandemi ini, kita tidak jadi diskusi, debat gitu ya, untuk persoalan keris. Nah, ini persoalan yang lebih serius dari persoalan keris menurut saya. Tapi sayang sekali yang bersangkutan juga tidak hadir, tidak mau mempertanggungjawabkan ya tim ini terhadap apa yang dihasilkannya. Karena menurut saya harusnya ada pertanggungjawaban. Jadi menurut saya harus ada kesimpulannya judicial review. Dan yang mungkin Pak Kiki, ini kan banyak junior Pak Kiki juga di TNI kan. TNI ini punya Direktorat Sejarah ya, Pusat Sejarah AB, Pusat Sejarah TNI. Sejarah TNI. Kelihatannya kok tidak ada suara dari TNI. Ya, padahal yang dibicarakan ini sebetulnya juga bagian dari sejarah TNI. Dan tokoh-tokoh yang dibicarakan juga kebanyakan tokoh-tokoh TNI. Saya kira seharusnya ada suara dari Pusat Sejarah TNI untuk menyampaikan dan punya otoritas di dalam hal ini. Karena bisa jadi nanti sejarah TNI di tahun 65-66 pun bisa berubah sebentar lagi. Lihat aja itu kamus sejarah itu Kiai Haji Hashim Asy'ari aja tidak masuk, dan banyak tokoh-tokoh PKI yang dimasukkan di situ. Terima kasih. Terima kasih Bang Fadli. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous to
together.